Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat sore ya. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah ya, perkenalkan saya Mas Bam. Nah, saya mewakili teman-teman dari Billionaire Store. Nah, ini pada sore hari ini kita akan melakukan ya Zoom bareng Makmuri. Nah, jadi buat teman-teman sekarang yang bisa masuk itu bersyukur ya. Kenapa? Karena ini terbatas eksklusif hanya untuk 100 orang saja. Ya, jadi buat teman-teman di sini ya yang mungkin belum kebagian untuk menyimak, nah belum rezekinya, tapi buat teman-teman di sini yang sudah bisa masuk di ruangan Zoom-nya, saya ucapkan selamat. Jangan lupa ya catatannya ya, cemilannya. Nah, pada sore hari ini kita akan banyak belajar dari seseorang yang luar biasa dan tentunya ini latar belakangnya itu penulis buku Emak-emak Jago Jualan. Wah, ini udah nggak sabar banget kelihatannya ya teman-teman di sini. Nah, sebelum saya mulai ya teman-teman nih, saya pengen lihat dulu yang udah on cam ya. Ada sore hari ini ya. Nah, ini ada dari siapa nih di slide pertama, ada Mbak Ika ya. Nah, ini ada Mbak Ika yang udah mungkin on cam ya. Nah, Mbak Ika boleh silahkan untuk hidupkan suaranya dulu, kita kenalan dulu nih ya. Nah, habis buka dulu kah? Ada Mbak Ika? Ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Nih Mbak Ika tuh dari mana nih? Saya dari Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Dari Solo. Iya, dari Solo. Ya, tahu informasi Zoom ini dari siapa nih Mbak Ika? Dari kemarin kan beli itu ya, bukunya reseller gendeng itu ya. Ya, dari betul. situ. Dapat informasinya dari teman-teman di situ ya. ya. Kalau boleh tahu bisnisnya apa nih, Mbak Ika? Saya SR12. Oke, alhamdulillah. Nah, Skincare. semoga dari acara Zoom ini ya bisa menambah ilmu dan omsetnya juga makin naik lagi ya, Mbak Ika ya. Amin ya. Terima kasih Mas. Makasih Mbak Ika ya. Oke, nih Mbak Ika tadi sudah ada. Nah, saya ke slide berikutnya. Ini ada siapa yang udah on cam. Nah, ternyata banyak juga yang udah on cam. Ada Mbak siapa nih? Nah, ada Mbak Ihda Mulyani. Nah, ada suaranya kah Mbak Ihda? Boleh saya sapa lagi nih terakhir. Assalamualaikum Mbak Ihda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ihda ini dari mana? Dari Tegal, Kak. Halo Mbak Ihda. Dari Tegal. Alhamdulillah. Bisnisnya apa nih, Mbak Ihda? Saat ini sih kuliner yang offline, kalau yang online itu ada minuman kolagen sama skincare, Kak. Oh, minuman kolagen sama skincare ya. Nah, kalau boleh tahu, dapat informasi Zoom ini dari mana nih? Dari Uni Dewi. Dari reseller kita ya. Nah, semoga dari acara Zoom ini bisa makin menumbuhkan bisnisnya ya, Mbak Ida ya. Terima kasih ya, Mbak Ida. Ya, sama-sama, Kak. Terima kasih juga. Sama-sama. Oke, teman-teman ya, mungkin banyak sekali yang kalau saya tanya mungkin banyak dari berbagai daerah. Cuman berhubung waktu dan Makmurinya kayaknya udah siap gitu kan mau menyampaikan materi ke teman-teman. Nah, ini nih ya. Jadi buat teman-teman silahkan ya ambil posisinya yang enak karena kita akan sharing-sharing Mbak Muri ya bersama Mbak Muri tentunya dengan tema strategi pemasaran di bulan Ramadan. Oke, langsung aja saya sapa Mbak Murinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Muri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm so excited. Ternyata banyak banget bapak-bapaknya juga ya. Biasanya kalau Mbak Muri itu bapaknya cuma 1%. Pak Aryawan, welcome to the club-nya Mama ya Pak. Ada Raja Bakso tadi juga ya. Oh, udah nggak sabar nih. Ada Pak Rey, Raja Sapi Pak Rey tuh ya. Abdi Bromo. Wah, luar biasa nih. Pak Budi juga ada ya. Mas Agung Pramono. Cus ya, mamanya juga yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu. I'm so excited nih hari ini nih. Ruangan Zoom-nya full ya, Mbak Muri.
100 orang nih, bahkan ada yang waiting list di sini sudah tidak bisa masuk. Wah. Iya, jadi yang tadi yang ternyata kan aku pikir ini paling cuma kan mendadak juga ya nih acaranya paling nggak banyak yang ikut. Ternyata ada 300 yang ngantri. Jadi Ya. teman-teman beruntung sekali yang hari ini bisa masuk ya. Qadarullah ya Maya, teman-teman ya, izin Allah. Alhamdulillah ya. Jadi pada sore hari ini kita akan rumpi bergizi bareng Mbak Muri. Wah, ini rumpi bergizi bareng Mbak Muri luar biasa ya. Jadi mungkin waktu dan tempat silahkan saya persilahkan Mbak Muri gitu kan untuk menyampaikan ya materinya untuk teman-teman sekalian. Oke, silahkan. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasanya yang sekolah anak-anak kita ya, sekolah online ya. Nah, sekarang kita hari ini Bapak Ibu yang terhormat ya, yuk kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga diberi pemahaman yang baik. Karena sesungguhnya ilmu itu miliknya Allah. Sesungguhnya ilmu itu gampang banget. Masalahnya tinggal izinnya Allah aja. Allah memberikan pemahaman atau tidak dengan kita. Kang Dewa udah bertahun-tahun numpahin ilmunya banyak banget. Kenapa kita belum juga sesukses Kang Dewa? Kan mungkin pertanyaannya seperti itu ya gitu ya. Mungkin Allah belum membukakan pemahaman kita yang baik dan Allah belum memberikan keistiqomahan kita untuk ikhtiarnya segendeng Kang Dewa kayaknya ya. Jadi bismillah, ini menjelang Ramadan. Bagi aku Ramadan itu adalah apa ya, gerbang proses kita memulai memperbaiki diri dan setelah Ramadan adalah hidup yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Jadi benar-benar kayak mencuci diri kita ya, dari spiritual tapi juga dari segi bisnisnya Mas. Aku banyak banget evaluasi bisnis kalau di bulan Ramadan. Rumpi bergizi hari ini yang aku diamanahi sama teman-teman. Boleh teman-teman follow akun Instagram aku dulu, boleh silahkan ya. Banyak giveaway di sana. Ya, Facebooknya juga di Muri Handayani. Izin Allah, aku mulai bisnis seriusnya itu tahun 2011 teman-teman. Itu dengan brand Raza. Raza itu produsen inner hijab ya tahun 2011. Nah dulu kecemplung ya, dibilang nggak sengaja ya nggak sengaja, dibilang niat nggak niat juga gitu. Karena aku sebenarnya nggak terlalu suka di dunia produksi. Nah Raza ini sebenarnya bisnis yang ketujuh. Jadi ini bisnis yang 6-nya alhamdulillah udah burung tikar nih ya. Udah bergonta-ganti gitu. Nah di Raza inilah yang ternyata bisnis itu dijalankan dengan pakai ilmu ya gitu ternyata. Oh, ada yang belum mute ya. Boleh Mbak Umi Izam di mute dulu sayang. Oke, teman-teman yang lainnya di mute dulu. Terima kasih. Kemudian karena saya basicnya tidak senang di dunia produksi. Oh, mute itu apa? Boleh Mas? Ya. Yang warna speakernya Mbak, yang gambar mikrofonnya jangan diklik ya. Ya, terima kasih. Oke, nah kedengeran kan ya? Baik lanjut ya. Ya. Nah kemudian saya membuka Raza & Co. Jadi kalau Raza & Co ini bisnis distribusi. Jadi kan kalau yang bisa jadi sukses itu tidak harus jadi produsen ya nggak sih? Kita lihat aja Amazon.com ya dulu pernah jadi orang nomor 1 ya. Setelah sekarang disalip sama Elon Musk ya. Elon Musk jadi nomor 1 sekarang, kalau dulu kan Amazon ya, bahwa itu adalah bisnis distribusi. Kita lihat Carrefour itu bisnis distribusi, kemudian Mbak Umi Izam jangan diklik lagi mikrofonnya sayang, klik lagi coba lagi. Yang tulisannya mute, nah coba diklik sayang, jangan dipencet-pencet layar handphonenya. Ya, sudah cukup ya, baik. Nah, kemudian kayak Ramayana itu juga ya, itu bisnis distribusi tuh. Kemudian tahun 2013 saya sama suami mendirikan SBO, Sekolah Bisnis Online. Jadi apa yang sudah kami capai di Raza dan juga di Raza & Co, pengen banget nih aku sharing ke teman-teman gitu ya. Dan ternyata banyak peminatnya itu di SBO, Sekolah Bisnis Online. Saat ini berarti SBO sudah berjalan 7 tahun. Lalu ada SAO, Sekolah Admin Online. Nah, kalau yang ini aku terinspirasi dari LP3I sebenarnya, karena LP3I itu kan dia lulusan SLTA, dididik 3 tahun, kemudian disalurkan ke tenaga kerja gitu ya. Nah, kalau di SAO, kami niatnya di awal itu kami mendidik lulusan SLTA, lalu nanti kalau sudah pinter, kita kasih kepada online shop nih, yang butuh digital marketing, yang butuh CS-nya gitu ya. Tapi ternyata
peminatnya sebenarnya banyak banget dari alumni SBO, tapi ternyata SDM-nya yang sulit nih. Jadi sekarang SAO arahnya adalah kalau teman-teman udah punya karyawan, nanti kami bantu training kan. Nah itu kita ada khusus mentraining karyawan para bisnis online dari digital marketingnya, teknik closing-nya, cara jawab chat-nya seperti itu. Lalu ada Yuka. Nah Yuka ini bisnis jasa kelola Instagram sama jasa kelola Facebook. Jadi kami bikinin kontennya, kami postingin, kami urusin engagement-nya seperti itu. Lalu ada lagi aku belum cantum ini, namanya MH Management. Jadi MH Management ini singkatan dari nama aku, Muri Handayani. Jadi MH Management ini bisnisnya membantu teman-teman yang punya akun Instagram tapi tidak bisa mendatangkan traffic pengunjung. Gitu. Jadi kita bantu datengin traffic-nya gitu. Nah, itu ada manajemennya. Sip. Hari ini aku diamanahi untuk kita bahas tentang banjir order di Ramadan. Kuncinya ya teman-teman nih, kuncinya adalah ketepatan. Ya, jadi produknya harus tepat dengan momen Ramadan, target marketnya juga harus tepat, pemasarannya harus tepat, serta waktunya. Jadi produknya harus tepat juga dengan waktu Ramadan kan gitu ya. Terus ada yang tanya gini, Mamuri, emang boleh ya bisnis itu ganti-ganti? Wah, katanya gitu ya. Bisnis misalnya lagi musim apa dia jualan itu, lagi musim apa dia jualan itu, misalnya gitu ya. Boleh nggak sih? Tergantung teman-teman berada di fase bisnis yang mana. Oke, teman-teman berada di fase bisnis yang mana. Jadi kalau fase bisnis, coba sebentar ya. Ini aku ganti dulu deh slide-nya. Aku belum masukin yang itu. Coba aku cari dulu yang ada tentang fase bisnisnya. Oke. Ini aku ngomongnya memang ngebut gini ya teman-teman, karena ini jam 5 udah harus beres nih ya, aku ada meeting sama CEO. Nah, ini teman-teman ya, 6 fase membangun bisnis ini aku dikasih sama guru aku nih. Nah, ditanya, Muri, kamu sekarang fase bisnis kamu ada di nomor yang berapa? Nah, ayo teman-teman evaluasi nih ya. Fase teman-teman bisnisnya ada di nomor berapa? Coba silakan dong ketik di chat. Ayo ikut partisipasi. Ketik di chat Mbak Ika, Mbak Ihda, ya, Mbak Yuke, Pak Aryawan, ada di posisi mana nih fase bisnisnya? Nah, kalau teman-teman berada di fase bisnisnya adalah nomor 1, jadi ini teman-teman nggak usah mikirin idealisme bisnis. Ya, kita mah fokus cetak duit. Nah, fokus cetak duit. Survival dulu. Wih, keren udah fase 3 ya, hebat. Remaja ada yang fase 2, keren. Fase 1, good. Mbak Tri fase 1, nggak apa-apa, ayo kita berkembang bareng-bareng. Semua orang juga dimulai dari fase 1, ya nggak sih? Jadi nggak apa-apa. Berkembang, wah, berkembang yang mana tuh? Masih bayi, oke. Oh, berkembang 5 ya, luar biasa. Sip. Nah, beda-beda nih ya. Nah, teman-teman yang berada di fase 1, ya fase cari makan, teman-teman jangan idealisme dengan bisnisnya apa. Fokusnya teman-teman adalah mencukupi dulu nih buat diri kita sama buat keluarga. Jadi fokusnya mana yang cepat. Nah, itu. Makanya jangan produksi ya, jangan produksi. Yang pertama, mana yang cepat. Yang penting kan halal ya. Mana yang cepat ya, tidak mesti dalam jumlah margin yang besar. Yang penting mana yang cepat dulu, mana yang cepat ya, yang sesuai dengan target marketing kita ada, suppliernya ada. Yang cepat udah kuncinya itu kalau nomor 1, mana yang cepat. Tidak ada idealisme, kita nggak suka di bidang itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting memang ini kebutuhan pasar. Jadi kalau di tahap nomor 1 adalah peka banget dengan kebutuhan pasar. Catat nih fase 1 ya, peka terhadap kebutuhan pasar. Nah, terus yang di tahapan nomor 1, usahain jangan nyetok. Ya, jangan nyetok karena kita butuh perputaran modalnya ya. Usaha cuma punya modal 100.000 ya nggak apa-apa. Hari ini modal 100.000, nanti sore jadi 150. Besok menjadi 200, besoknya jadi 300 gitu. Tidak ada idealisme di sini. Mana yang cepat, tidak nyetok, sesuai kebutuhan pasar. Udah itu dulu kuncinya. Ya, kalau kebutuhan kita misalnya teman-teman 1 bulan nih ya, kebutuhan rumah tangganya ada berapa nih? 3 juta misalnya kebutuhan pokoknya. Udah minimal harus cari 3 juta itu. Ya, harus dapat marginnya, dapat profit ya tentunya. Profitnya 3 juta ya, bukan omset loh, profitnya 3 juta. Nah, itu kunci dulu nomor 1.
Nah, ketika di nomor 2, tentunya 3 juta tadi harus terpenuhi nih si profitnya, supaya itu bisa urusan makan, urusan dapur, anak sekolah aman, gitu ya. Nah, maka teman-teman harus di tahapan kedua. Tahapan kedua, ini seperti apa nih tahapan kedua? Cari duit. Jadi di tahapan kedua, teman-teman cari duit untuk modal bisnis. Nah, ya. Jadi di poin 2, melipat gandakan modal. Itu dulu. Kalau tadi di tahap 1 pasti duitnya habis sebulannya nggak? Profit ini dapat habis semuanya. Mak Muri, kenapa sih aku jualannya banyak kok habis-habis aja duitnya? Ya nggak apa-apa, memang teman-teman berada di tahap 1. Nah, di tahap 2, si 3 juta tetap harus dapat, namun teman-teman harus siap-siap nih. Nah, ini cash growth-nya. Harus cari duit untuk, nah, misalnya teman-teman udah punya impian nih, aku pengen punya bisnisnya apa misalnya. Nah, ya mau bisnisnya A. Nah, sekarang belum di bisnis A, nggak apa-apa. Sekarang fokusnya melipat gandakan uang. Kalau tadi 3 juta udah aman ya, teman-teman ada modal nih 500.000. Nah, gimana caranya? 500.000 ini jadi 700. Dari 700 jadi 1 juta. Nah, 1 juta jadi 1,5 juta. Jadi 2 juta. Nah, itu. Jadi kalau di tahapan yang satu, yang cepat, kalau di tahapan kedua, yang gede. Wah, beda nih. Kalau di tahapan yang kedua, yang gede. Jangan terlalu receh banget kalau yang tahapan 2. Karena teman-teman memang butuh cepat, tapi marginnya nggak bisa yang receh banget. Apalagi banting harga. Oh, no, no, no. Ya, banting harga mah no lah gitu ya. Apain capek doang, ya nggak sih? Jadi di tahapan 2, cari yang gede-gede. Cari yang, apa namanya ya, cepat pelipat gandaan uangnya. Nah, kalau di teman aku tuh lucu gini. Teman aku tuh punya bisnis banyak banget. Salah satunya, tahu nggak teman-teman? Salah satunya adalah WC umum. Ya kita nggak kebayang loh punya bisnis WC umum, bener ya? Ya halal nggak? Bisnis WC umum halal nggak? Halal, luar biasa. Jadi teman aku tuh dia gini, dia harus punya income harian. Nah, income harian itu untuk nomor 1. Jadi dari bisnis A itu duitnya itu untuk nomor 1. Dari bisnis B itu untuk nomor 2, gitu dia caranya. Jadi income dari uang WC umum dulu ya sebelum pandemi ya, sekarang juga mungkin udah berkurang jauh ya. Tapi dulu ketika sebelum pandemi dia punya WC umum di beberapa titik. Ada yang di pasar, ada yang kayak di kayaknya banyaknya di pasar-pasar deh. Terus yang kedua, dia punya ayam goreng. Nah, si ayam goreng ini bisnis yang dia bilang ini nggak jangka panjang banget sebenarnya, tapi untuk melipat gandakan uang dia yang ada. Nah, gitu. Baru nanti dari situ dia ada bisnis yang ketiga. Jadi bisnis yang pertama cari makan, yang kedua untuk melipat gandakan modalnya. Sehingga dia bisa nanti berada di fase jalanin bisnis yang agak gede gitu. Paham di sini ya? Jadi di tahapan 2 juga belum boleh berada di idealisme bisnisnya. Oke, tahapan 2 melipat gandakan uang dulu. Wah, ini ada teman lagi kayak gini-gini, ikut jualin nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Melipat gandakan uangnya. Oke, aku kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Nah, berapapun fase teman-teman sekarang, teman-teman harus ada 4 ini. Ini dan, tidak boleh atau, nggak boleh cuma pilih 3, nggak boleh cuma 2 ya. Jadi produk itu harus sesuai dengan target marketnya. Lalu sesuai dengan cara pemasarannya dan tepat juga waktunya. Ketika awal-awal pandemi itu, awal-awal lockdown di UK itu kami kelola berbagai akun Instagram. Nah, salah satunya ada yang komplain ke kita. Mbak Muri, ini kok aku udah dipegang sama timnya Mbak Muri, kok nggak berkembang ya, leads-nya nggak ada katanya. Oke, aku evaluasi produknya apa. Ternyata produknya apa teman-teman? Baju pesta anak. Di tengah pandemi, ketika lagi lockdown keras ya, dia jualan baju pesta anak. Terus salah aku gitu ya ketika omsetnya sedih, kan sedih ya gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa idealisme kayak gitu ya, terhadap kita nggak boleh cinta produknya. Benar nggak sih? Orang permintaan pasar nggak itu kok. Jadi itu kan nomor 4-nya berarti coret kan, di waktu yang tidak tepat. Ibaratnya kita jualan jas hujan di kala musim kemarau. Nah, itu kan. So, apa sih kira-kira produk yang tepat di momen Ramadan? Nah, boleh banget kok teman-teman ketika apalagi teman-teman di pose 1 sama 2 ya, boleh banget nih jualan macam-macam, jualan kurma misalnya, terus ikut jualan mukena, jualan sejadah, jualan buku anak buat mengisi kegiatan Ramadan. Nah, gitu tuh. Ya, jadi di list, jadi poin 1, teman-teman silakan di list.
antara produk dan waktu yang tepat. Oke nih, momentumnya apa nih momentumnya. Nah, catetin tuh produk-produknya ya. Nah, nanti baru tinggal cari suppliernya. Pokoknya usahakan dengan kondisi pandemi sekarang, dengan kondisi keterbatasan dana kita, jangan ada yang nyetok, usahain gitu aja. Ya, jangan ada yang nyetok. Nggak apa-apa, suppliernya beda-beda. Al-Quran ada di suppliernya A, mukena suppliernya B, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kita meminimalisir resiko kan, gitu ya. Apalagi ini momentum Ramadan. Lalu target market. Nah, target marketnya nanti yang seperti apa? Usahakan produknya teman-teman ketika walaupun beragam, teman-teman berada di satu target market. Jangan beda-beda. Oke. Nah, yang ketiga adalah pemasaran. Yuk kita bahas satu-satu. Produk sama marketnya harus sesuai nih, klop gitu ya, harus klop nih. Ada yang chat nampaknya. Oke. Aku cek dulu ya. Kesulitan mencari supplier di mana ya? Ada di grup Facebook komunitas Emak All Shop. Aku suka sharing-sharing di sana, ada supplier. Aku juga ada grup WA 1.000 orang. Grup WA kan 250 ya. Ini aku udah ada hampir 1.000 orang yang masuk ya. Di situ banyak kumpulan para supplier tuh. Intinya gimana caranya cari supplier? Networking, Mak. Ya, networking, perbanyak pertemanan gitu kan ya. Itu kunci nomor 1 ya, networking, silaturahim, oke? Ikut komunitas, ya itu penting banget. Nah, sebelum itu aku mau bahas dulu tentang target market nih, tentang target market. Karena banyak yang makmuri Palu Gada boleh nggak? Kalau aliran makmuri mah boleh, hajar aja ya. Karena aku mau bisnis aku kayak Carrefour, kayak Indomaret, kayak apalagi Sogo ya nggak? Itu kan Palu Gada ya, Carrefour Palu Gada ya nggak sih? Palu Gada. Tapi itu berada di satu target market yang tepat. Coba teman-teman, Ramayana sama Sogo. Tahu? Sogo tahu kan? Ramayana tahu kan? Kalau kita jualan produknya Sogo, di dalamnya ada apa aja? Ada baju, sepatu, koper, ya nggak? Parfum, ada kan? Make up juga ada tuh, macam-macam kan? Tapi produknya Sogo nggak bisa kita jual di Ramayana. Produk Ramayana nggak bisa kita jual di Sogo. Nah, itu tuh intinya. Jadi boleh jualan Palu Gada, tapi berada di satu target market. Misalnya nih, teman-teman pahami deh, hakikatnya uang itu untuk dibelanjakan. Betul? Hakikatnya uang untuk dibelanjakan. Jawab deh dengan jujur ya. Coba silakan nanti ketik di chat. Pernah nggak teman-teman selama 1 bulan nggak mengeluarkan uang sama sekali? Pernah nggak? Dapat duit nih banyak nih dari jualan, tapi nggak dikeluarin sama sekali. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak sih orang hidupnya tidak mengeluarkan biaya? Mana mungkin katanya kan ya, pasti keluar, betul? Oh, belum pernah ya, mesti habis kata Mbak Dia ya. Memang pada hakikatnya uang itu mengalir ya dari teman-teman ke teman yang lain, teman yang lain, teman yang lain. Tapi gimana caranya nih momentum Ramadan ini uang mereka ke kita semua. Nah, kan gitu ya. Jadi, kita mah tidak membuat orang boros. Enggak, teman-teman. Kita hilangkan mindset-nya itu. Kita tidak membuat orang boros karena setiap orang pasti akan membelanjakan uangnya. Betul? Permasalahannya, uangnya larinya ke siapa? Ke Mbak Ika, ke Pak Aryawan, ke Mas Ahmad, ke Mbak Ihda, ke Mas Yuke, ke Mbak Yuke ya, Mbak Yuke Rahma, ke Mas Bang atau ke siapa? Kan gitu ya. Usahain larinya ke makmuri semua nih. Nah, maka kita mapping yuk, kita mapping dari audiensnya kita. Oke, teman-teman mau main di segmennya yang mana? Jadi sebelum cari supplier, teman-teman cari market dulu. Oke, cari market dulu, cari kebutuhan mereka, cari keinginan mereka. Ini mumpung belum Ramadan nih, beberapa hari lagi. Jadi kita petain dulu nih kebutuhannya. Ya, mereka kebutuhannya apa? Baru nanti kita cari suppliernya. Oke. Nah, kebutuhannya oke. Dari ibaratnya gini, dari atas kepala, makmuri pakai kerudung, checklist, cari yang supplier kerudung. Makmuri pakai inner hijab, makmuri pakai kacamata, makmuri pakai skincare, pakai lipstick, ada brosnya, apalagi sepatu, jam tangan, ya Kak? Itu yang nempel di badan tuh, itu yang nempel di badan. Nah, ada customer, ada user. Tahu bedanya? Boleh bantu saya ketik di chat, apa bedanya customer dengan user? Yo.
Kita clearkan dulu di sini. Kalau di sini nggak clear, nanti ke belakangnya jadinya nggak clear juga. Apa bedanya customer dengan user? User pemakai, kata Mbak Sari. Oke, customer apa nih customer? Customer pelanggan, customer orang yang beli, Mas Afrizal. User pengguna, customer pembeli. Oke, good. Pak Aryawan ya, terima kasih. Jadi tidak semua customer pakai barangnya. Oke ya? Tidak semua customer pakai barangnya. Tidak semua user beli barangnya. Paham? Kalau baju anak, nah baju anak siapa customernya? Ibu. Usernya siapa? Anak. Paham di sini ya? Odol, pasta gigi. Nah, apa nih kebutuhan Ramadan? Kurma. Kurma. Customernya siapa kurma? Ibu. Ya nggak sih? Siapa usernya? Ibu, ayah, anak, nah, nenek, kakek. Nah, itu user. Oke? Customernya adalah si ibunya. Nah, kita pahami dalam ekonomi Indonesia, kita perkecil menjadi ekonomi keluarga, siapa yang paling besar decision maker-nya pada akhirnya di ekonomi. Ibu, kata Mbak Uli ya. Mbak Triwahyuni mungkin kepencet, boleh dibantu untuk di Oke, ya, berarti ibu, mama, ya, mami, ya. Udah kita fokus aja dulu ke sana nih selama Ramadan, karena keuangan Ramadan yang paling besar didominasi oleh ibu rumah tangganya. Oke, yuk kita segmented gitu kan ya. Pertama, ya, itu kita targetin adalah ibu. Ya, ibu nih spending money-nya adalah si ibunya. Nah, tadi kemudian ibu, nah si ibu dia spending money-nya buat apa aja? Gitu ya. Yuk sekarang kita segmenkan ibu yang sebelah mana nih? Kan ibu tadi customer ya. Ujungnya beli kurma, ibu customernya, usernya sekeluarga. Kemudian baju anak, ibu customernya, usernya sang anaknya. Sarimbit, coba jawab. Sarimbit siapa customernya? Ayo, suami aku paling nggak suka banget suruh sarimbitan. Sebel deh aku deh. Ayo ya sarimbitan, kan seru gitu. Aku pengen foto bersama, bajunya kompak. Susah suami aku teh ya gitu ya. Jadi ujung-ujungnya tetap aja yang beli sarimbit adalah ibunya ya. Ibunya. Anak laki-laki dan ayah, anak perempuan, ya itu mah nurut-nurut aja ya. Ujung-ujungnya decision maker-nya adalah sang ibu nih. Sebenarnya apa sih tujuannya sang ibu beli sarimbit? Coba ngaku, ayo bantu jawab biar kita memahami bagaimana nanti cara kita beriklan. Kalau jualan sarimbit, tujuannya apa sih? Haha, Mbak Sakina, supaya cakep dipoto. Titik udah itu sebenarnya, betul? Ya nggak sih? Itu doang udah sebenarnya. Supaya cakep dipoto. Terima kasih Mbak Sakina ya. Mbak Santi kompak itu kurang konkret. Ujung-ujungnya buat foto sebenarnya, udah nggak sih? Buat posting di sosmed ya, kenang-kenangan ya, foto keluarga, gitu ya. Nah, gengsi sama tetangga, ya ampun. Gengsi sama tetangga nanti ujung-ujungnya foto juga ya, diposting juga gitu. Jadi yuk kita pahami kenapa sih customer kita membeli. Jadi pertama, kita detailkan dulu siapa customer kita. Oke, siapa yang paling dominan mengeluarkan budget Ramadan. Nah, ini nih kita pahami dulu nih. Oke, ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga. Kemudian, ibu rumah tangga kan banyak macamnya, teman-teman. Teman-teman mau ambil segmennya di mana? Ada ibu rumah tangga yang gamisnya harga 1 juta, berarti dia beli tasnya yang harga berapa, skincare-nya yang berapa, kurma yang kita tawarkan seperti apa, dengan ibu rumah tangga yang gamisnya 150.000, ya nggak? Yang skincare-nya merek apa, yang kurmanya grosiran, kan beda tuh. Ya kan? Maka kalau teman-teman mau rame penjualannya, sang ibu rumah tangga tadi kita bedah lagi. Yuk kita bedah jadi 4 kelompok ini. Yang pertama warna hijau. Coba bisa lihat di slide-nya ya, yang warna hijaunya. Customer-nya, ya, customer location-nya. Orang mana nih teman-teman mau ambilnya? Udah, aku mau fokus aja di Jabodetabek. Silakan, mangga, boleh banget. Aku mau se-Indonesia. Oke, berarti nanti kita cari produknya yang bisa didistribusikan se-Indonesia. Atau aku mau fokus aja cari yang di Pulau Jawa. Aku mah mau di Sumatera, silakan.
Ya, tapi kita mulai segmenkan. Ingat teman-teman, kita di sini fokusnya adalah Ramadan, ya. Jadi betul-betul kita momentumnya Ramadan. Ini sisa 24 hari sebelum libur Lebaran. Kalau aku udah hitung ya, karena kalau di kami Sabtu Minggu libur, jadi dari per hari ini sampai nanti libur, insya Allah Lebaran tanggal 14 ya, 13 ya, Lebaran tanggal 13 kalau nggak salah, berarti kita aku H-2 liburnya. Nah, dari situ terhitung cuma 24 hari kerja aja. Yuk teman-teman kita fokuskan energi kita dulu untuk jemput rezeki keberkahan nih di Ramadan. Maka jangan melebar segmennya, fokus aja segmennya yang sempit, karena kan juga orang mempertimbangkan masa pengiriman ya. Nanti kalau terjauh dari Jawa ke Papua, wah nanti nyampainya kapan gitu ya. Yuk kita main segmen di lingkaran yang kecil aja deh, minimal di 5 kota sekeliling kita. Ya, atau satu apa namanya? Di atasnya kecamatan itu apa? Sebelum di atasnya kota itu apa? Kabupaten. No. Apa sih nama provinsi? Nah, yuk fokusin aja di satu provinsi supaya nanti dari ongkos kirimnya murah, kemudian juga dari pengirimannya nggak terlalu lama. Apalagi kalau mendekati Ramadan, wah itu makin kredit ya. Si kurir-kurirnya tuh takutnya nanti terlambat. Oke? Berarti customer location-nya kita ambil areanya satu provinsi aja. Lalu mau yang mana nih segmennya? Ibu-ibu tengah kota, pinggir kota? Kalau sekarang sih insya Allah udah makin merata kan di ibu-ibu yang tinggal di desa, aku juga tinggalnya di desa teman-teman, sekeliling rumahku tuh belakang-belakangnya itu kebun sayur gitu. Jadi nggak masalah nih ibu-ibu yang di pinggir kota juga kalau memang secara ekonomi dia bagus, dia bisa ambil di segmennya yang menengah atas. Nah, kita geser ke yang warna biru. Nah, ketika kita geser ke yang warna biru di demografisnya, dari segi usia, nah ini penting banget nih segi usia. Untuk pemasaran ya teman-teman, ini kita posisikan sebagai pemasaran. Seorang pemasaran dia akan bingung ketika marketnya range usianya sangat jauh. Misalnya dari usia 15 sampai usia 45 tahun misalnya. Karena jualannya jilbab. Mbak Muri, ini kan jilbab segi 4 bisa dipakai sama siapa aja. Dari remaja sampai nenek-nenek, dari umur 15 tahun sampai 60 tahun. Tapi dalam pemasaran digital, kita sangat berat kalau kita main segmennya campuran. Kenapa? Nanti bikin kontennya bingung, Mak. Ya, Bapak juga nanti bikin kontennya bingung. Gimana kontennya? Misalnya, anak 15 tahun. Nah, itu kontennya pasti anak-anak alay ya. Nah, anak-anak alay banget tuh kontennya. Sedangkan yang usia 20-30 itu ibu-ibu muda nih ya, usia 25-35 itu ibu muda nih. Tapi usia 45 ke atas itu udah usia dewasa matang nih. Kalau kita jualan jilbab, terus kita bahas tentang ilmu keagamaan ya, misalnya ilmu tentang akhir zaman. Wah ya, kalau untuk usia 45 ke atas cocok nggak tentang akhir zaman? Meningkatkan ibadah, cocok ya. Tapi buat anak 15 tahun, kabur nggak kira-kira? Anak 15 tahun, 17 tahun dikasih kontennya akhir zaman, ya ini apa sih gitu kan, kabur nggak mereka? Kabur mereka, oke? Jadi dalam pemasaran digital, terutama kita kan segmennya ada akun ya, ada akun Instagram, ada akun Facebook, akun TikTok. Nggak bisa teman-teman, kalau dalam satu akun kita mencampur range usia yang sangat panjang. Sehingga nanti kita kontennya bingung gitu. Ini tuh mau kemana arahnya. Kayak bakso nih, tadi Pak Bapak ya, Raja Sapi nih. Nih, coba ya bakso. Memang bakso itu bisa dimakan sama semua orang. Ya, ini dari anak 2 tahun juga udah makan bakso ya. Kemudian sampai tua-tua selama dia nggak mikirin kolesterol, ya makan aja gitu, nggak masalah. Tapi ketika kita ambil segmennya di remaja, nanti orang-orang yang di luar target market kita, dia belanja, nggak apa-apa, itu bonus. Oke, paham di sini? Jadi segmen teman-teman dari usia dalam di dunia konten digital itu maksimal di 10 tahun. Boleh dicatat? Maksimal di 10 tahun saja. Nah, ada orang beli di bawah range usia kita, itu bonus. Ya kita mau tidak menghalangi dia beli, ya nggak sih? Ada orang di atas usia tersebut, nggak apa-apa, itu bonus. Gitu. Jadi, tapi kontennya kita enak nanti terarah. Ini arahnya mana? Misalnya usia 45 tahun ke atas ya, kita kasih konten parenting. Parenting buat anak nggak mainan gadget. Usia 45 tahun udah nggak punya balita pemirsa, ya nggak sih? Udah nggak punya anak kecil, ya nggak? Ih, ini apa kontennya nggak nyambung gitu kan ya. 45 mah anaknya udah pada mau kuliah, ya nggak sih? Nah, udah mau ke sana dia. Nggak cocok kalau kontennya parenting buat ibu muda. Nah, paham di sini ya? Jadi ayo teman-teman, segmen usia maksimal di 10 tahun aja.
Nah, untuk gender, nah kita udah sepakat nih tadi mengenai gender nih ya. Momentum Ramadan itu mostly dipegang oleh para ibu. Maka kita tulisnya apa? Perempuan. Lalu pekerjaannya. Nah, teman-teman mau ambil segmennya di mana nih pekerjaannya? Ibu rumah tangga yang duitnya dari sang suami, mau ibu rumah tangga tapi sambil punya penghasilan dari online shop, atau ibu bekerja. Ah, tentunya ibu bekerja dan ibu punya penghasilan dari online shop akan jauh lebih boros spending money-nya dibanding sang ibu dapat jatah dari suami. Oke? Pernah nggak teman-teman ngerasa gini, wah teman-teman aku semua jualan. Kalau semua orang jualan, siapa yang beli ya? Nah, masih ada nggak yang berpikir kayak gitu? Bantu dong ketik di chat, ada nggak yang berpikirnya gitu? Kalau semua orang jualan, ya, wah ini teman Facebook aku pada jualan semua, teman IG aku jualan semua, di WA pada jualan semua. Kalau semua orang jualan, siapa yang beli gitu? Bantu dong ketik di chat, iya atau tidak. Mbak Ira masih, ayo yang lain, Mbak Fitri, Mbak Sakina, Mbak siapa? Mbak Ika tidak, oke. Siapa lagi? Mbak Tri Wahyuni gimana? Sudah enggak, tidak, udah enggak, tidak, enggak dong. Wah, banyak yang enggak nih. Pernah mikir gitu, oke. Suami sendiri bilang gitu, Mbak Dia, oke. Nah, nanti Mbak Dia bantu nih jelaskan ya. Sip, terima kasih teman-teman nih. Ada yang masih iya, ada yang enggak nih ya. Jadi kita gini, tidak sama sekali, good, keren banget. Ya, jadi kita gini teman-teman. Teman-teman pahami, 9 dari 10 pintu rezeki adalah perniagaan. Itu bukan omong kosong gitu ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu perniagaan. Coba aja lihat keuangan kita ya, lihat keuangan rumah tangga kita. Dari semua pengeluaran kita itu 9:1. 9 itu pasti kita berbelanja produk, 1 itu jasa. Coba deh mulai hitung. Ya, beli gas, beli galon. Bayar listrik itu bukan jasa ya, kita beli ya, beli listrik gitu ya. Apalagi beli makan, beli beras, beli minyak, beli kerudung, apalagi beli buku anak, ya enggak? Itu semua pedagang semua tuh kita connectingnya. Sedangkan yang satu apa? Bayar SPP sekolah. Betul? Semua pengeluaran kita pun ternyata 9:1. Ya, maka kalau teman-teman di sekeliling kita orang-orang yang berdagang, aku malah senang banget. Karena bagi aku mereka itu adalah potensial market. Nah, teman-teman, karena market aku kan perempuan ya, perempuan usia 25-35. Daripada perempuan yang punya penghasilannya jatah dari suami, misalnya suami gajinya 5 juta nih, ya pasti dia dijatah kan untuk biaya dapurnya, sisanya ya untuk urusan keluarga. Tapi kalau dia adalah istri, dan dalam Islam itu harta istri adalah harta istri gitu kan ya, harta suami adalah harta ibunya ya gitu kan, harta keluarga lah gitu. Tentunya bagi para emak-emak all shop yang mereka juga sesama pedagang kayak kita nih, tingkat konsumtif mereka lebih tinggi. Mereka itu justru adalah potensial marketnya kita. Ya, tadi ada yang Mbak Diah kata suami bilang gitu, jelasin Mbak Diah. Emangnya dia jualan lipstik nih, emangnya dia nggak beli beras, emangnya dia nggak beli baju, emangnya dia nggak beli buku buat anak, emangnya dia nggak beli apa bawang merah kan gitu ya. Intinya setiap pedagang itu dia pasti akan belanja. Nah, aku malah lebih happy ketika audiens aku adalah semuanya adalah ibu-ibu yang pada jualan, karena mereka adalah potensial market, mereka yang punya duit gitu. Oke, di sini ya, yang tadi masih ragu-ragu, yang masih galau kalau semua orang jualan, berarti bagus nih, ekonomi Indonesia makin bagus ya nggak sih? Ketika banyak orang jualan, banyak orang berwirausaha, ekonomi Indonesia meningkat. Maka potensi mereka untuk beli produknya kita juga akan meningkat. Oke, maka occupation-nya sebaiknya kita cari perempuan yang punya penghasilan sendiri, gitu, punya penghasilan sendiri, entah dia dari bisnisnya atau dia wanita karir. Kalau aku lebih memilih yang itu. Lalu sosial ekonominya di kelas yang mana nih? Kelas yang penghasilannya 5 juta, penghasilannya 10 juta, atau kelasnya Syahrini? Wah, ya. Kemudian yang warna merah banget. Kebiasaannya mereka. Mereka itu biasanya mau spending money jika ada value seperti apa. Kita contohkan dari segi usia misalnya. Anak milenial, anak Gen Z, kalau kita bilang produk kita legendaris dari tahun 1935 misalnya gitu kan ya, mereka nggak mau beli.
gitu. Karena kalau mereka itu ini loh ada baru, ini happening banget loh, itu udah kekinian loh, ih kamu kudet ya, nah kekinian, nggak takut kudet, kemudian takut kudet sama up to date ya sama ya, kekinian, baru, trend, lagi happening, dipakai sama artis. Nah, itu untuk menggoyangkan audiens kita kalau teman-teman main di segmennya milenial dan Gen Z. Milenial itu 80-an milenial ya masuknya ya, 80-an, 90-an itu masuknya Gen Z loh. Jadi kalau teman-teman marketnya nanti di generasi 80-an, 90-an sebenarnya cocok banget kalau cara kita mengimpuls mereka ketika produk teman-teman adalah produk kekinian. Nah, itu kena banget tuh mereka. Terus apalagi nih, misalnya ibu-ibu yang beli produknya untuk family, maka ini teman aku bilang gini, iklan-iklan itu mengeksploitasi kasih sayang ibu. Ya, iklan itu mengeksploitasi kasih sayang ibu. Coba teman-teman lihat kayak iklan susu, iklan multivitamin, pasti itu mengeksploitasi tuh kasih sayang ibu ya. Ibu pengennya anak pintar. Nah, mungkin sekarang di momen Ramadan supaya anak-anak kuat berpuasa. Nah, cocok banget tuh kan? Kita jualan kurma, jualan multivitamin, sari kurma, zaitun. Oh, itu pokoknya berbagai multivitamin itu cocok banget dengan kita angle iklannya adalah mengeksploitasi kasih sayang ibu. Itu cocok banget. Jadi, dalam dunia pemasaran, kita bukan menjelaskan fitur produk, ya, bukan menjelaskan fitur produk, tapi dampak dari produk setelah konsumen itu membeli. Kayak tadi Sarimbit, ya, Sarimbit nih. Jadi kita ketika jualan Sarimbit nggak ngomongin jahitan rapi, bahannya dari katun, bukan itu sebenarnya. Apa sih goal utama ketika orang beli Sarimbit? Itu apalagi sudah kita bahas tuh tadi apa tuh? Foto bersama, ya nggak sih? Supaya nggak malu sama tetangga. Kita kita bajunya seragaman kompak gitu kan, menunjukkan kekompakan. Dan yang kedua adalah foto bersama. Ayo Bunda yang kemarin nggak sempet foto bersama setahun ini jangan sampai lewat nih foto bersama. Momen kebersamaan belum tentu bisa berulang mumpung anak-anak belum cepat gede. Ayo Sarimbitan. Nah, iklan-iklan kita bisa seperti itu. Jadi iklannya mengarah terhadap dampak dari produknya jika sudah digunakan sama customer. Kayak kita multivitamin. Teman-teman tidak perlu menjelaskan multivitaminnya mengandung apa, bukan. Tapi dampak setelah mereka mengkonsumsi vitamin itu. Misalnya, kan itu kan daya tahan tubuh ya. Gitu. Jadi, misalnya buat anak dulu nih misalnya, membuat anak lebih nyaman berpuasa dan mereka semakin taat, ya tahu bahwa puasa itu wajib. Yuk kita support anak-anak kita yang lagi belajar puasa, bikin mereka tetap kuat sampai maghrib puasanya, bikin anak-anak bangga. Nah gitu. Jadi bikin mereka bangga, bikin mereka kuat sampai sore. Apapun ingredients-nya nggak ngaruh kan. Tapi ibu-ibu tuh pengen banget nih si anak-anak ketika masa latihan puasa nggak drama-drama. Ya, jam 10 udah drama, ya. Kemudian nanti jam 2 drama lagi. Jam setengah 6 itu udah mulai drama luar biasa, ditungguin di depan jam gitu kan ya. Nah, jadi yuk kita kenali lagi produk kita, dampaknya setelah digunakan oleh konsumen itu seperti apa. Kayak skincare. Nah, skincare itu sebenarnya dampaknya apa sih? Dampaknya makin disayang suami, lebih percaya diri saat posting foto dirinya, foto selfie-nya gitu kan. Maka konten-konten itu yang kita hadirkan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah psikografisnya. Dia personalitinya seperti apa? Apakah orang-orang yang sporty ya? Jadi kayak jangan tinggalin olahraga selama Ramadan. Teman-teman bisa tetap fit, tetap bisa olahraga secukupnya, kemudian puasa tetap kuat, jangan lupa bisa tuh dengan multivitaminnya dan sebagainya. Oke, personalitinya seperti apa kita detailkan, lifestyle-nya seperti apa, attitude-nya seperti apa, tuh kita detailin. Nah, nanti yang kayak gini juga nanti teman-teman bisa pelajari lagi di buku Mama Jago Jualan. Oke ya, jadi yuk teman-teman sebelum teman-teman cari supplier, kenali dulu segmennya dulu nih ada di mana. Ketika teman-teman bajunya yang seperti apa, multivitamin seperti apa, kebutuhan pokoknya seperti apa. Jadi teman-teman sebelum menentukan si target market ini, ketika menentukan target market ini, pikirin deh, anggap tuh seseorang. Ya, anggap tuh seseorang nih.
Jadi, oke, target market aku misalnya adalah Mbak Ike Setiarini. Terus kita jabarin nih, Mbak Ike Setiarini. Mbak Ike Setiarini income-nya segini kira-kira nih. Terus dia tuh kebutuhannya apa aja? Pakai bros dagu tuh ya. Catat nih, berarti kalau jualin bros dagu ke aku nggak laku ya, karena aku mah nggak pede pakai bros dagu ya. Aku belum ya. Kalau Mbak Ike kan kece tuh ya, cantik banget tuh. Aku masih belum pede, aku cuma pakai bros sederhana ini aja. Nah, berarti kita mulai jabarin teman-teman. Oke, segmennya adalah berarti yang senangnya pakai bling-bling. Berarti itu masuknya ke itunya tuh, personality-nya seperti apa tuh, style fashion-nya seperti apa, beda-beda kan ya. Oh, ini kayak gini nih. Kemudian pola makannya, jangan sampai nawarin produk MSG ke orang-orang yang udah clean eating. Ya nggak sih? Ya, yang alirannya Dr. Zaidul Akbar. Jangan sekali-kali nawarin nugget, nggak laku ya, nugget apa itu nggak laku. Tapi kalau nawarnya secang, garam Himalaya, apalagi sari kurma, kunyit, ya itu laku tuh kalau gengnya Dr. Zaidul Akbar. Jadi kita pelajari betul. Kita bayangin audiens kita yang akan nanti kita tuju di bulan Ramadan adalah kategori orang yang gimana. Pertama, dari segi usia ya, kemudian dari segi lokasi, lalu pendapatannya, tingkat ekonominya yang berapa nih. Kalau total produk yang akan kita tawarkan harganya dari produk A sampai produk Z yang kita tawarkan, kita kan punya banyak varian produk tuh. Anggaplah gamis dia beli 1 di Ramadan, kemudian makanan multivitamin dia beli 3 buat kuat selama 1 bulan. Kemudian apalagi aksesoris buat di rumah. Ya kan mempercantik rumah nih sekarang nih ibu-ibu, ya nggak sih? Sarung bantal sofa, ya. Kemudian home decor, laku loh itu loh. Home decor, apalagi kue-kue lebaran. Terus buku anak buat mengisi waktu tuh kita jabarin tuh apa aja. Nah, kalau dia beli itu keseluruhan kebutuhannya dia ke kita semua, kira-kira dia spending uangnya berapa? Nah, maka kalau spend kira-kira 3 juta nih totalnya. Berarti kan kita cari orang yang income-nya nggak 3 juta dong. Cari orang yang income-nya sekitar 6 juta, 7 juta, 10 juta kan. Supaya dia ada spending money-nya ke kita segitu. Catat tuh, oke, kelas ekonominya dia segitu, income dia segitu. Lalu apalagi? Berarti kalau income segitu, berarti teman-teman carinya jangan sesama reseller, berarti carinya orang-orang yang distributor. Yang distributor gede tuh, duitnya banyak tuh ya. Agen-agen tuh duitnya banyak tuh, kayak gitu ya. Nah, kemudian gambarin. Lalu segmen usianya udah ya. Lalu personality-nya ya. Dia senangnya pakaian yang bling-bling, dia senangnya yang sederhana-sederhana, dia senangnya pedes-pedes, itu dijabarin. Kita kayak menghayalin gitu loh. Kayak menghayalin ini siapa nih audiensnya kita. Nah, kalau udah menghayalin audiensnya, baru mulai cari suppliernya. Karena tadi sudah tahu lokasinya, aku mau fokus di Pulau Jawa aja. Good, Pulau Jawa aja nih. Walaupun nanti misalnya dari Lampung ada yang pesen ya, dari Sumatera Utara yang pesen ya nggak apa-apa, itu kan bonus. Tapi kita ambil segmen market kita di Pulau Jawa aja misalnya. Nah, mulai deh tuh cari supplier-supplier di sosial media, cari browsing di Facebook, browsing di Instagram. Gampang kok teman-teman. Nyari tangan pertama tuh udah gampang banget zaman sekarang. Ya, teman-teman tinggal cari di sana. Nah, kalau teman-teman nggak bisa, misalnya, aku mah ada keterbatasan modal nih, nggak bisa kalau daftar ke produsen kan harus jadi distributor atau agen kan mahal. Ya udah, mulai aja dulu jadi reseller. Ya, jadi reseller dulu. Nah, nanti reseller apa nih? Berarti kita nyariannya agen ya. Oke, kita cari suppliernya adalah posisinya di agen supaya kita jadi reseller. Yuk, mulai cari seleksi 10 supplier gamis. Wah, seleksi nih mulai nih 10 supplier gamis. 10 supplier kue lebaran, cari. 10 supplier kebutuhan anak. Misalnya dari buku Ramadan, mainan anak. 10 supplier pakaian anak, cari. Gitu teman-teman. Nah, nanti mulai didata kira-kira supplier-supplier tersebut, produk-produk tersebut cocok nggak sih dengan segmennya kita. Seperti itu. Oke. Nah, kalau aku tahun 2011 itu udah full jualannya online. Aku nggak suka bazar. Mungkin terhitung bazar aku kurang dari 5 kali ya. Aku nggak suka bazar. Bazar tuh repot, ribet, ya mahal lagi ya. Nah, aku makin jatuh cinta banget dengan dunia online karena ini datanya. Ini mungkin juga setelah pandemi ya, ada 202 juta penduduk Indonesia loh teman-teman yang sudah terakses dengan internet. Yang di sosial media itu ada 170 juta. Makanya aku cinta banget di sosial media jualannya. Aku sampai sekarang bahkan jarang banget ya jualan di marketplace. Ya, aku nggak di marketplace. Apalagi sekarang marketplace luar biasa ya. Udah dominasi sama produk Cina yang pertama. Kemudian biayanya ya 5% sampai 7% ya sekarang ya. Terus kurirnya sekarang udah nggak ada kurir lokal kayaknya sekarang deh. Per beberapa hari ini loh ada update-nya. Jadi kayak kurir Gen E itu udah nggak ada kalau nggak salah.
Kalau nggak salah ya, aku juga udah lama nggak belanja di marketplace. Jadi usahain yuk kita jual produk-produk lokal dan kita gunakan kurir lokal. Nah ini kalau dari segi data ini diimbanginya laki-laki sama perempuan mirip-mirip nih secara jumlahnya, ya. Ada yang main game, ada yang apa nih? Nah ini seru banget nih. Penduduk Indonesia yang mainan sosmed sehari lebih dari 3 jam. Nah, ini kan orang umum ya, orang umum nih. Yang nggak umum adalah para mama all shop. Mama all shop aku yakin nih, pasti lebih dari 3 jam sehari, bisa 5 jam sampai 7 jam sehari nongkrongin sosmednya mereka. Maka bagi aku, sesama pedagang itu adalah market yang sangat potensial. Banyak juga orang yang udah belanja di online ya, ini mah udah data umum banget nih. Kita harus makin yakin supaya kita ketika promosi nggak sedih. Kenapa ya yang lakunya sedikit? Ya tenang, karena database konsumen kita sedikit. Nah, waktunya kita membesarkan lagi database-nya. Nah, ini yang aku paling cinta banget. Ini lihat teman-teman segmennya. Yang paling besar di audiens di sosial media itu adalah 18 sampai 34. Maka segmen di atas 34 aku abaikan aja, anggap aja itu mah bonus. Fokus kita jadi 18 sampai 34. Nah, tinggal pilih deh 10 tahunnya di mana. Kalau aku 10 tahunnya ambil di 25-35 atau di 24-34. Nah, kayak gitu. Ya, ambil di 10 tahun aja segmennya. Mau ambil di 18 sampai 28 boleh, silakan ya. Kan ada juga yang arahnya baju-baju buat anak kuliahan gitu ya. Bisa juga. Terus, Mamuri menggunakan sosial media apa sih ini untuk Ramadan nih, kita untuk Ramadan. Teman-teman harus pahami banget bahwa di Indonesia ini data yang paling terbarunya nih, Januari 2021. Dulu Facebook nomor 1 dulu, sekarang udah tergeser, YouTube nomor 1. Maka wajib banget teman-teman punya channel YouTube. Oke, punya channel YouTube sederhana kan, bikin channel YouTube ya. Dan enaknya ketika banyaknya vlogger-vlogger gitu kan, video-video nggak harus yang desain grafis yang gimana gitu kan ya, video-video yang sederhana juga sangat bisa kok diterima sama masyarakat. Jadi yang pertama teman-teman bikin channel YouTube. Nah, yang kedua itu ada WhatsApp, lalu ada Instagram sama Facebook. Kalau yang aku gunakan itu YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya, TikTok ada di bawah tuh. Dulu masih di bawah banget ya. Oh, sekarang meroketnya luar biasa. Jujur dulu aku juga apatis sama TikTok. Ya apa sih TikToknya joget-joget nggak jelas gitu ya. Tapi ternyata setelah diskusi sama tim, yuk kita coba yuk. Yang penting ada batasannya, nggak boleh joget-joget gitu misalnya ya. Jadi batasannya apa? Oke, setelah kami coba teman-teman, ternyata TikTok tuh dahsyat banget. Kalau konten kita tuh alhamdulillah juga ya, ada beberapa yang masuk FYP. Tahu kan ya FYP ya kalau di TikTok tuh ya kayak viralnya gitu ya. Ada konten yang sampai 1 juta viewernya. Salah satu konten, aku punya konten viewer, ada yang ratusan ribu viewer, ada yang puluhan ribu viewer. Nah, kalau udah masuk FYP, itu chat itu bisa sampai 100, teman-teman. 100, 200 dari satu konten loh, dahsyat banget ya. Cuma memang kalau di TikTok ini adalah cold market. Ya, ini masih mainnya segmennya di cold market. Lalu di TikTok itu range usianya di bawah usia 25. Cocoknya di bawah usia 25. Kalau teman-teman marketnya di bawah usia 30 lah. Karena banyak juga mamah-mamah muda mainan TikTok ya. Jadi kalau TikTok cocoknya di bawah 30. Kalau di Instagram itu cocoknya di bawah 35. Nah, kalau di Facebook itu masih 40 tahunan masih ada tuh. 45 masih masuk tuh di Facebook. Ya, jadi memang kenapa Facebook lebih yang tua-tua ya? Karena kan Facebook zaman dulu ya. Facebook itu di maksimal di sekitar 45 tahun, kalau Instagram, kalau di TikTok di 30 tahun cocoknya. Menurut pengalaman kami, gitu. Jadi di momen Ramadan ini teman-teman tidak boleh pilih kasih. Aku mah IG aja, jangan. Kita mah fokus percepatan sekarang. Harus nyebar di mana-mana. Oke? Nah, ini kita lihat. Ternyata segede-gedenya YouTube, WhatsApp tetap nomor 1, teman-teman. Ya, WhatsApp tetap nomor 1. Maka goalnya dari Facebook, Instagram, YouTube, sama TikTok, goalnya harus tetap ke WhatsApp. Apalagi emak-emak nih, ya kan? Bagi emak-emak nih, lupa password, bikin lagi akun baru, ya nggak sih? Akun mama tuh, lupa password, bikin lagi akun yang baru. Atau nauzubillah misalnya kehack akunnya, ya nggak sih? Kan banyak tuh ya suka kehack ya, kehack akunnya, akhirnya bikin baru lagi. Nah, jadi dan sosial media kan nggak abadi ya, udah ganti. Jadi goalnya adalah nomor 1 adalah di WhatsApp. Teman-teman jangan melakukan transaksi di inbox atau DM, gitu. Harus di WhatsApp. Karena misalnya kita udah chat sama dia,
Nanti dia bales, dia kan nunggu balesnya kan kalau dia buka DM lagi ya, entah kapan lagi tuh, berjam-jam lagi. Beda sama WA kan, centing buka, wah, centing buka lagi gitu. Jadi mungkin kalau kita hitung ngaku aja ya, mungkin kita ratusan kali kita buka WA ya setiap hari. Kalau sosial media kan lebih sedikit. Maka berdasarkan data ini sangat bijak ketika goal utama dari pemasaran kita adalah WhatsApp. Jadi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok itu hanya traffic, hanya datengin traffic yang goalnya dikonversi ke nomor WhatsApp gitu. Oke, goalnya di nomor WhatsApp. Nah, sebelum jadi konversi ke WhatsApp, ini yang harus teman-teman lakukan. Iya, aku berapa menit lagi ya? Jam berapa ini? Wah, udah jam 5 ya. Terakhir ya, ini slide terakhirnya. Kasihkan nih. Nah, teman-teman harus pahami bahwa konsumen itu kan nggak ucuk-ucuk datang sendiri ya, ada prosesnya. Kenapa akhirnya jadi tahu? Kayak teman-teman hari ini nih, teman-teman hari ini ikut Zoom, tahunya dari mana? Kan dari mana, baru ke Zoom sini ya. Jadi nomor 1 adalah awareness. Teman-teman ketika di pemasaran, gimana caranya bikin konten itu viral dan nyebar. Nah, itu goalnya orang pemasaran yang pertama tuh. Viral di Facebook, kalau di Facebook itu di-share banyak orang, ya kan ada klik share. Kalau di Instagram muncul di top post sama di explore. Kalau di TikTok muncul di FYP. Kalau di YouTube itu viewernya banyak. Nah, kayak gitu ya, viewernya banyak, itu goal utamanya. Ya, silakan nanti tuh pelajari lagi gimana caranya bikin konten supaya viral. Lalu nomor 2 adalah findability. Gimana caranya teman-teman mudah ditemukan. Nah, percuma produk bagus, percuma percuma kontennya keren. Apalagi orang udah mau mepet-mepet lebaran ya, orang itu nggak terlalu menganalisa produk, teman-teman. Udahlah ini aja yang cepet, bener nggak? Udahlah adanya ini kan gitu ya. Terutama kalau mereka beli produk untuk hadiah. Betul, tanyalah sama diri kita sendiri ya, kalau kita beli hadiah, misalnya mau ngasih buat karyawan, mau ngasih buat saudara, buat teman, buat parcel buat partner kerja dan sebagainya, kan nggak terlalu milih-milih banget ya, cari yang paling mudah ditemukan. Maka PR teman-teman di bulan Ramadan ini, yuk findability kita ditingkatin. Ya, SEO-nya dipelajarin lagi supaya muncul di halaman 1 Google gimana, muncul di halaman top post-nya Instagram gimana, masuk FYP TikTok gimana, coba pelajarin. Nanti insya Allah buku Mama Jago Jualan ini ada tentang Instagram, Facebook, sama TikTok. Nanti diajarin, ada tutorialnya dalam bentuk video kita ya. Nah, lalu berikutnya adalah reputasi. Nah, udah ketemu nih IG kita berantakan. IG-nya kadang posting kadang enggak. Jangan, orang jadi ragu ya, takutnya kita penipuan. Betul? Ya, kenapa orang akhirnya banyak lari ke marketplace? Karena kan itu kan pembayarannya pihak ketiga, tapi juga marketplace juga ternyata ada juga yang tipu-tipu juga ya. Nah, untuk di sosial media penting banget teman-teman untuk kita menjaga reputasi si akun sosial media kita. Itu betul-betul dijaga banget deh. Desainnya bagus, banyak testimoni, banyak review produk. Nah, sehingga dari sana baru deh dia mau klik chat ke kita. Dari situlah baru ada kekuatan cara jawab chatnya seperti apa. Itu pun juga ada dibahas juga di buku Mama Jago Jualan. Seperti itu. Tapi di momen Ramadan, selain teman-teman tadi melakukan biru, hijau, sama kuning, yang paling penting kalau menurut aku, yuk kita say hi lagi dengan pelanggan. Punya nggak database pelanggan? Nah, kalau nggak punya database pelanggan, waktunya sekarang yang tepat untuk bikin database pelanggan. Database pelanggan itu bukan dalam bentuk save kontak WA, itu bukan database pelanggan. Teman-teman bisa catat di buku besar, teman-teman bisa pakai Excel, dicatat nama, nomor WA, alamat, dia dulu pernah beli produk kita apa, kapan belinya, kalau beli baju, ukuran bajunya apa, warna bajunya apa, beli baju anak, punya anak berapa, dulu belinya anaknya baju ukurannya berapa. Jadi dengan mengolah database, nanti teman-teman jadi punya data kan, wah ini dulu dia beli baju anak kita nih, yuk kita cari suppliernya. Wah dulu dia beli sepatu nih ukuran 38, pas banget nih kita ada stok numpuk ukuran 38. Kita bisa menghubungi customer yang tepat dengan sangat efisien di momen Ramadan ini. Gitu. Oke, ini slide-nya sebenarnya masih panjang banget, tapi mohon maaf karena waktu juga yang memisahkan kita. Mas Bam, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak kerasa ya Mbak Muri ya. Aduh ya. Ini 1 jam loh. Kalau saya pribadi ini jujur
Kurang ya, Mbak Muri ya, ini kurang banget. Tapi ya nggak usah khawatir teman-teman, kelas seperti ini nanti kita akan adakan lagi hari Jumat insya Allah ya. Nah di tanggal 9 April untuk informasinya. Nah nanti teman-teman di sini bisa diinformasikan ke para pengundangnya. Nah mungkin untuk Mbak Muri sendiri ya sebelum karena mau meeting nih ya. Nah kira-kira dikasih kesempatan berapa penanya nih kira-kira Mbak Muri nih? Masih di mute kira-kira? Oh, 2 ya. Nah, silakan teman-teman pantengin kolom komentarnya. Nah, ini kan banyak yang komen masih kurang, masih kurang. Oke, silakan komen siapa yang mau bertanya. Cepat-cepatan untuk 2 orang aja. Nah, ya, oke, siap. Wah, kan langsung banyak ya yang mau. Oke. Nah, di ini ada namanya Mbak Sari ya. Nah, ini Mbak Sari nih, Mak mau ya. Nah, silakan untuk di unmute ya. Untuk di unmute-nya ada suaranya kah? Untuk Mbak Sari nih. Iya. Alhamdulillah ya. Iya, Silakan Assalamualaikum Mak Muri. Waalaikumsalam. Iya, saya pernah ikut kelasnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ini saya mau tanya, gimana Mak menghadapi teman-teman yang satu aliran atau sama-sama jualan fashion gitu, fashionnya fashion anak itu kayak gimana ya supaya kita tuh sama-sama sehat jualannya? Itu kayak gimana? Saling mendoakan aja. Terus mau bagaimana? Aku nggak ngerti pertanyaannya. Terkadang ada yang misalnya gimana menghadapi misalnya kalau misalnya dibilang ini sih maksudnya ngopas nih kayak gitu. Padahal ya enggak. Sama nggak? Mereknya sama nggak? Saya juga nggak tahu mereknya sama apa enggak gitu. Cuma ada yang bilang kayak gitu loh. Oke. Ya terus kenapa harus didengerin? Nggak usah didengerin. Iya. Iya, tangan kita cuma 2, ya, tangan kita cuma 2, Mak. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang. Betul? Yang kita bisa menutup telinga kita sendiri aja. Ya, jadi fokus ke depan, ya, fokus ke depan. Rezeki dia tidak akan mungkin pernah keganggu gara-gara kita. Rezeki dia itu udah urusannya Allah. Ya, kita lihat di pasar, jualan buah sederet, jualan buah semuanya. Allah juga yang menentukan larinya ke siapa. Jadi rezeki kita tidak ditentukan oleh kompetitor, tapi rezeki kita ditentukan oleh kinerja diri kita sendiri. Gitu ya, orang yang mencibir, orang yang mencemooh, orang yang ngatain, orang yang sirik, tutup telinga kita aja. Toh kita nggak menyakiti mereka kok, gitu ya. Sekali lagi kita tidak bisa menutup mulut semua orang, yang bisa kita gunakan tangan kita menutup telinga kita aja. Sip, Mbak Sari, no baper-baper. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Muri ya. Oke, terima kasih Mbak Sari sudah ikut partisipasinya untuk bertanya. Nah, untuk yang kedua, nah karena ini hanya 2 aja sayang ya, tapi nggak apa-apa ya. Dari Mbak Fitri, nah silahkan nih ya yang mau bertanya. Nah tadi mendapat kesempatan Mbak Fitri. Nah ada Mbak Fitri hadir, silahkan di unmute. Halo. Nah, yes Mbak Fitri. Masuk nggak suaranya Pak? Masuk sayang. Oh iya, ini Mbak saya mau nanya. Saya kan sekarang alhamdulillah sebenarnya bisnisnya udah berjalan. Cuman karena saya sebagai distributor saya first hand importir. Cuman saya tuh kendalanya di sistem Mbak. Sistem saya amburadul, pencatatan amburadul, terus karyawan juga resign masuk itu benar-benar saya stres sampai mau ngelola orang itu. Lebih sulit ngelola karyawan daripada barang kalau sekarang di posisi saya itu. Siap. Jadi misalkan saya udah request kan saya misalnya rata-rata di sini pas pertama jadi ngerekrut admin, open dengan gaji sekian di atas 1.500.000 udah open dapet nih. Udah 3 bulan berjalan enak, saya udah bisa ke-handle, udah saya ajarin, udah saya benar-benar dari awal orangnya resign. Wah, saya mabok lagi gitu. Jadi benar-benar pusing dengan mengelola sistem sekolah di saya itu dengan orderan yang lumayan, tapi saya masih bekerja berdua bareng suami. Kita masih harusnya di posisi saya udah saya tinggal nyuruh-nyuruh aja, tapi ini masih kita juga yang packing, masih kita juga yang ngirim. Jadi masih nggak bisa dipegangin ke orang lain gitu, belum ada trusted untuk ke orang lain. Nah, itu loh Mbak, saya mau nanya gimana sih ngebangun satu sistem biar
bisnisnya yang berjalan gitu. Biar kita tuh bisa memperkerjakan orang lain, kita percaya. Tapi saat saya mencoba untuk try untuk percaya karyawan itu, malah makin amburadul gitu. Oke. Malah saya ulang dari awal gitu maksudnya, Mbak. Terima kasih Mbak Fitri, aku sudah dapat pertanyaannya. Ya, terima kasih. Baik. Aku tahun 2011 menjalankan bisnis ya, memulai bisnis Raza 2011. Di bulan pertama aku udah rekrut karyawan. Tahun 2013 dengan jumlah karyawan yang lebih banyak dari tahun 2012, omsetnya malah nyungsep, lebih sedikit dari tahun 2012 gitu ya. Jadi ternyata apa aku pelajari kenapa ini, apa yang salah gitu kan ya, apa yang salah nih gitu ya. Diperiksain lah ya, nah diperiksain lah laptopnya segala macam. Ujungnya sebenarnya Mbak Fitri, Mbak Fitri kenapa jualannya laris? Karena Mbak Fitri belajar tentang ilmu marketing. Mbak Fitri kenapa jualannya laris juga? Mbak Fitri belajar ilmu selling. Tapi kenapa sistem bisnisnya berantakan? Karena Mbak Fitri memang belum belajar ilmu HRD. Udah pernah ikut pelatihan HRD belum? Kalau saya belum. Belum. Oke. Nah, jadi jadi kita sebagai pebisnis, apapun yang menjadi challenge-nya kita cuma satu. Oke, aku belum punya ilmu terhadap hal itu. Keuangan berantakan nih, oke, aku belum punya ilmu tentang keuangan. Karyawan berantakan, oke, aku belum punya ilmu HRD. Dulu juga aku nggak mempelajari ilmu HRD karena menurut aku ya bisnis itu marketing and selling gitu kan ya, produksi, marketing and selling gitu ya. Ternyata begitu bisnis yang makin banyak orangnya yang terlibat, makin kusut gitu ya, bukan karena barang jelek, bukan karena nggak laku gitu, tapi karena organisasinya berantakan. Oh, ternyata dalam bisnis ada ternyata dibutuhkan ilmu HRD. Dari situ aku belajar, aku konsultasi dengan teman-teman aku yang HRD. Aku ikut tahun berapa tuh ya? Aku ikut sekolah CEO, aku beli tiket sekolah HRD, kemudian aku lahap buku-buku tentang HRD, tentang bikin SOP dan sebagainya. Maka di tahun 2017 ada lahir buku yang warna biru. Ada pernah punya nggak buku aku yang warna biru? Resep ampuh membangun sistem bisnis online. Ternyata dulu ketika aku mempelajari ya, kesalahan kenapa karyawan kusut gitu kan ya, ibaratnya gitu lah ya, kusut ya. Ternyata kesalahan kita sudah diawali dari rekrutmen. Dari cara rekrutmen yang salah. Itu yang pertama. Kedua, dari sistem yang tidak disiapkan sebelum mereka masuk. Nah, di kita ada yang namanya kultur. Jadi kita tuh harus set up dulu kultur di bisnis kita seperti apa. Karyawan aku sekarang ada sekitar 70-an, Mak. Ada 70-an, ada cewek cowoknya, mungkin 80% perempuannya ya, sisanya laki-lakinya, itu ada sekitar 70-an. Tidak seindah yang ada dia tampak juga sih sebenarnya, tetap masih jauh banyak perubahan, banyak dinamikanya, sampai ada 2 HRD. Dengan 70 karyawan aja aku ada 2 HRD ya, saking aku butuh bantuan gitu ya, aku butuh bantuan untuk how to handle people ini gitu. Nah, jadi Mbak Fitri gimana nih, kenapa nih gitu kan ya. Tenang Mbak Fitri, aku sudah melewati tahapannya Mbak Fitri. Karyawan itu tidak salah. Ya, karyawan tidak salah. Yang salah kita merekrut orang yang salah. Nah, itu dulu kuncinya. Kenapa kita merekrut orang yang salah sehingga akhirnya terjadi salahnya seperti ini. Maka supaya kita tidak, Mbak Fitri harus belajar ilmu HRD, ya. Yang pertama, kita perbaiki mulai dari bagaimana cara merekrut yang benar. Nah, yang kedua, mempersiapkan dulu kultur kita dulu. Kita mau orang yang seperti apa, itu harus dari kitanya. Mau orang yang disiplin, mau orang yang gimana. Kalau di aku harus berhijab, harus mau belajar. Di aku nih orangnya pinter, kemudian kalau di aku kan ada kewajiban setiap karyawan itu baca buku dan bukunya dibawa ke rumah. Nanti kita ada presentasi. Kalau ada karyawan yang nggak mau belajar, nggak mau ditugasin baca buku, itu aku berhentiin. Karena itu nggak sesuai dengan kulturnya kita. Karena kulturnya kita itu never stop learning. Jadi harus belajar terus. Kemudian ada kulturnya no blaming, tidak boleh menyalahkan. Ada kulturnya deal done, kerja itu harus tuntas. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus kita siapin. Nah, insya Allah di buku yang ngeram SEO itu memang ada, tapi aku perbaharui, aku lengkapin lagi. Insya Allah nanti kita akan launching di tahun ini juga. Ya, doain ya. Jadi intinya Mbak Fitri tenang saja sayang, ada solusi kok. Dan hampir semua bisnis-bisnis yang sudah bertumbuh sekarang, mereka melewati fase yang Mbak Fitri alami sekarang. Tidak masalah, tenang saja, hanya kita sekarang pantaskan diri di ilmunya. Selama kitanya, terutama leadership, ya nggak sih? Mau karyawan betah atau enggak, itu tergantung leadernya, tergantung leadership diri kita.
Kenapa? Karena kitalah yang membuat nuansa kerja. Karena kitalah yang menentukan mereka itu harus ngerjain apa. Kita yang menjaga aura dari ruang kerja kita. Semua kesalahan adanya di leader, dan kita harus ambil itu. Kalau kita bisnisnya mau besar, kita harus ambil tanggung jawab itu. Semua kesalahan ada di saya, maka bagian saya yang sebelah mana nih yang harus saya perbaiki. Kalau kitanya sudah bisa memperbaiki diri, maka situasi keadaan orang-orang yang datang itu akan sejajar dengan kitanya. Gitu, Ma. Semangat, Ma Fitri. Semangat Mbak Fitri ya. Oke, alhamdulillah ya sudah terjawab untuk dua penanyanya ya Mbak Muri ya. Jadi alhamdulillah terima kasih sudah meluangkan waktunya ya buat teman-teman di sini, sehat-sehat buat keluarga Mbak Muri ya. Nah, sebelum pamit karena mau meeting, nah mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman ya, apa yang ada yang sesuatu yang baru mungkin nanti dari Mbak Muri gitu kan di bulan ini. Nah, jadi mungkin yang udah kepo-kepo gitu kan. Nah, Tahu kayaknya nih ya. Udah pada tahu nih ya. Jadi insya Allah, tadi kan ada yang nanya tuh cara datengin trafficnya gimana gitu kan ya. Nanti insya Allah teman-teman di buku Mama Jogo Jualan edisi ketiga ini ya, insya Allah akan launching di 1 Ramadan tanggal 13 April ya. Insya Allah itu ada materi tentang karyawan juga ada, tentang karyawan juga ada, tapi memang tidak detail ya, karena ini lebih banyak di market, di pemasarannya. Jadi persiapan untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian ada materi Instagram marketing, Facebook marketing, dan TikTok marketing, insya Allah. Dan lebih serunya lagi ya, karena ini emak-emak visual ya, jadi nanti tutorialnya ada. Kita siapin tutorial buat Facebook, tutorial buat Instagram, tutorial buat TikTok, seperti itu. Dan bonusnya banyak banget, Mas. Buat yang di Instagram, yang nggak ngerti desain-desain, tim aku udah siapin itu apa, template desain. Nanti template desainnya tinggal dimasukin foto-foto, tinggal diganti kata-katanya. Nanti desainnya tinggal teman-teman boleh pakai, seperti itu, Mas Bams. Alhamdulillah. Jadi kalau mau nih belajar langsung sama Mbak Muri gitu kan, Mbak Muri akan launching ya buku ya Mama Jago Jualan Reborn, dan pasti itu sudah dinanti ya sama Mama di sini. Jadi nggak usah kalau misalkan bingung saya pengen belajar di mana, tenang, nanti ada videonya juga ya, silakan tonton juga. Bonusnya 100 template yang pengen posting-postingnya yang kece-kece gitu ya Mama, nggak bisa ngedesain tinggal pakai monggo gitu ya. Mas Bams, jadi gini sebenarnya kan kalau teman-teman ada yang udah pernah ikut kelasnya aku ya di SBO, Sekolah Bisnis Online. Jadi dari total buku ini beserta bonus-bonusnya itu sebenarnya rangkuman dari 6 kelasnya SBO, Mas. Oh, rangkuman 6 kelas, Mbak Muri ya? Ya, ada 6 kelas SBO, ada di sana semua materinya. Oke ya, nah jadi ini mah luar biasa ya berarti ya. Jadi teman-teman di sini udah tinggal praktek gitu ya. Nih ibarat bukunya udah ada, tinggal ngikutin step by stepnya. Oh, alhamdulillah ya. Pokoknya informasinya silahkan ya, silahkan tanya ke para pengundangnya yang sekarang ngasih link Zoom ini. Nah jadi silahkan buat para emak di sini atau bapak-bapak juga yang pengen tahu informasi tentang bukunya, silahkan chat ya infonya ke para pengundang di Zoom ini. Oke, itu aja mungkin ya Mbak Muri ya. Nah, karena udah mau meeting, udah 5:30, overload setengah jam, hapunten. Karena saking antusiasnya teman-teman di sini. Mungkin nanti kita mulainya 3:30, 4 kali ya buat yang berikutnya ya. Boleh. Nah, jadi jangan dulu kemana-mana buat teman-teman karena akan ada informasi terakhir setelah nanti mungkin Mbak Muri mau meeting sekarang, dan mungkin kalau mau live. Pamit duluan ya. Siap. Boleh. Ya, terima kasih Mas Bam, terima kasih teman-teman semua, jaga kesehatan ya. Aku mohon maaf aku udah ditungguin rapat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, nggak kerasa masih ada sekitar 92 orang ya, buat para mama, buat para bapak-bapak. Nah, kira-kira ya, gimana ya teman-teman dari sharingnya Mbak Muri, saya sampai nyatet. Wah, ini sampai nyatet dulu. Nah, gimana? Semuanya pada nyatet juga kah dari pembelajaran dari Mbak Muri ya? Nah, kira-kira kalau misalkan kita adakan lagi, nah ini nih, kalau misalkan kita mau adakan lagi, kira-kira ya teman-teman itu temanya tentang apa? Nah, ini kita sekaligus pengen masukkan buat teman-teman ya, karena 1 jam aja tadi masih kurang ya. Nah, silakan tulis di kolom komentarnya. Ini saya akan ada info sekitar 2 menit terakhir, teman-teman ya. Nah, 2 menit terakhir, silakan tulis di kolom komentarnya teman-teman mau temanya tentang apa. Oke, siap. Nah, banyak ya, manajemen karyawan. Oke, dari Mbak Utami ada Mbak Riani tadi ya, sudah vote juga. Oke.
Nah, silahkan teman-teman ya, tentang traffic juga ya, dari Mbak Fajri ya, dari Mbak Sari laporan keuangan, dari branding ada traffic. Oke ya, silahkan tulis di kolom komentarnya ya buat saran dari teman-teman. Nah, saya pengen dong ya teman-teman ini minta testimoninya, karena ini kan gratis ya teman-teman, gratis aja ilmu daging. Nah, ini saya pengen tahu dulu nih ya respon dari teman-teman yang masih on cam ya. Nah, ini ada dari banyak nih yang on cam ya. Dari yang tadi nanya udah ya. Ada Mbak Nuning di sini yang masih on cam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bams. Alhamdulillah. Gimana sharing-sharing rumpi bergizi dari Makmuri Oh, sore bergizi ini? banget kayaknya nih, bikin jadi daging ya. Oke, ini kalau boleh tahu Mbak Nuning dari mana nih? Dari Asalnya? Tangerang. Dari mana? Tangerang. Tangerang. Tahu informasi ini dari mana Mbak Nuning? Dari teman, dari Mas Agung. Dari Mas Agung. Oke, nah saya pengen minta testimoni dong ya buat Mbak Nuning ini ya, karena ini kan kelasnya nih udah beres. Nah, buat teman-teman nanti ke depannya, nah saya izin untuk removein dulu ya. Nah, untuk Mbak Nuning sendiri nih, nah dari kelas yang tadi, nah tanggapannya dong ya setelah mungkin berkenalan dengan Mbak Muri ya. Nah, itu beliau tuh sosok yang seperti apa? Nah, silahkan. Ya. Alhamdulillah saya ngikutin Mbak Muri dari buku yang pertama ya, dari Mama Jago Jualan, karena emang saya hobinya jualan, dan dari beliau lah saya juga belajar online gitu. Nah, Alhamdulillah ini yang banyak tadi yang dikasih sama Mbak Muri itu adalah benar-benar, karena apa? Kadang-kadang kita produknya banyak, kita produknya tepat, marketnya yang kurang tepat gitu, Mas Bam. Mas Bam kemana ini? Oh, ada nih. Ya itu, karena kita sendiri ya sebagai mama kadang-kadang kita marketnya ya seperti yang tadi ya, usia di jangkanya ya, range-nya yang 10 tahun itu. Ya, kadang-kadang kita nggak kurang pekanya di situ aja, Mas. Itu aja. Thank you banget Mbak Muri, mudah-mudahan sehat selalu dan makin berkah usahanya, makin berkah umurnya juga. Amin, amin. Kalau boleh tahu Mbak Nuning bisnisnya apa nih? Sama juga online juga. Saya Palu Gada. Palu Kalau ada Gada. kesempatan, saya biasa ambil. Oke, siap-siap. Nah, pertanyaan yang kedua nih dari buat Mbak Nuning ya. Nah, Ya. perlu nggak sih seorang wanita itu atau emak-emak gitu ya, itu punya usaha sendiri gitu? Perlu Entah banget. sambil kerja atau punya mungkin pekerjaan yang lain gitu ya. Perlu nggak nih kira-kira? Perlu banget karena benar ya, kita berdagang ini bukan semata karena kita mau cari uang aja, tapi banyak bisa jadi ladang ibadah juga, karena mau sedekah juga perlu uang, mau nolong orang juga perlu uang ya. Terus mau belanja juga, emak-emak dari ujung kepala sampai ujung kaki semua perlu uang gitu. Terutama kan benar emak-emak itu kan konsumtif banget ya. Apalagi sayang anak, wah nggak sayang banget keluarin uang. Jadi ya udah yuk mama kita sama-sama jualan. Oke, luar biasa. Terakhir, pertanyaan terakhir buat Mbak Nuning nih ya. Menurut Mbak Nuning nih, apa yang harus dilakukan emak-emak nah biar bisnisnya itu makin berkembang? Nah, harus mau belajar. Harus terus mau belajar. Sampai kapan? Sampai kita ajal menjemput gitu aja. Karena ini harus update ya, update terus ya ilmu ya. Itu Mas Bams. Nah, ya. Atur nuhun testimoninya. Terima kasih Mbak Nuning ya. Bams. Nanti ada kelas lagi diajak-ajak ya. Siap. Oke. Nah, itu dari Mbak Nuning, hatur nuhun ya testimoninya. Terima kasih juga. Saya pengen ke teman-teman yang lain, ada nggak nih bapak-bapak nih, saya pengen dong ya. Nah, ini yang kayaknya backgroundnya bagus nih ya, bakso Malang, sore-sore ngebakso Malang. Oh, ya, apalagi cuacanya nih, luar biasa. Nah, ada Mas Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rey. Masih di mute, Mas Rey. Masih di mute. Ada nggak suaranya? Bahannya itu. Halo, Assalamualaikum Mas Rey. Masih di mute suaranya? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, terima kasih sebelumnya dapat kesempatan untuk bisa join di ini, acara ini. Semoga nanti ke depannya kami tunggu undangan berikutnya. Setidaknya wacana ini bisa ngebantu dalam usaha mengembangkan usaha yang saat ini sedang tidak menentu ya. Terima kasih Kak. Sama-sama Mas Rey ya. Boleh dong saya tanya-tanya seperti Mbak Nuning tadi ya, dari Mas Rey sendiri. Ini dari mana nih? Dari kota mana nih?
Saya tuh dari Bekasi kota. Bekasi. Oke. Bisnisnya? Saat ini ada produk-produk Muslim sama online sih. Oke. Sebelumnya Nah, kuliner. oke. Cuman kondisi pandemi lagi istirahat dulu. Oke. Semoga dengan adanya kelas ini membantu ya dari sedikit Siap, terima ilmuannya kasih. ya, Mas Rey Ya. ya. Nah, Mas boleh Mo. dong tanya 3 poin tadi, Mas Rey ya. Jadi setelah mungkin berkenalan dan mendapatkan materi dari Mbak Muri, apa yang dirasakan Mas Rey sendiri gitu? Kalau saya ada wacana yang fase-fase bisnis tadi itu yang ada 6 kalau nggak salah ya, itu membuka banget mata kita bahwasanya dari situ kita paham kemana arah kita mau usaha itu, dan kita mengetahui posisinya ada di mana saat ini, dan itu harus kita sadari bahwasanya ternyata selama ini yang kita geluti posisi kita mungkin masih di fase 2 atau 3 gitu, tapi bukan berarti menghalangi kita untuk terus belajar dan improve, mengembangkan diri kita. Ya, makasih. Nomor 2 nih, perlu nggak sih ya mungkin ya kalau misalkan Mas Rey ini punya usaha sendiri nanti ke depannya, perlu nggak? Saat ini kami usaha sendiri sebenarnya, cuman di saat seperti ini jujur kami ada sedikit, ya bukan sedikit ya, banyak goncangannya, dan mungkin sekarang sedang saya berpikir bagaimana untuk menjadi bukan menjadi pemain sendiri, tapi menjadi mitra. Dalam arti kata, kita bisa menggunakan fasilitas marketplace atau WhatsApp atau media lain yang bisa membantu dengan kondisi yang boleh dibilang modal sudah terkuras habis. Oke, siap ya. Dan yang terakhir nih pertanyaannya. Nah, menurut Mas Rey juga nih, apa yang harus dilakukan itu biar bisnisnya semakin berkembang mungkin di tengah pandemi seperti ini? Mangga. Setidaknya ya itu, jangan memikirkan apa yang akan kita mulai, tapi segeralah mulai gitu loh. Dalam arti kata, peluang ada di depan mata, kita segera menangkapnya. Momen-momen sekarang ini, mungkin momen-momen Ramadan juga kesempatan bagi kita untuk bisa mengambil bagian dari itu semua gitu. Ya setidaknya dengan relasi-relasi teman sebelumnya yang mempunyai usaha di bidang kebutuhan Muslim atau kebutuhan Ramadan, itu bisa kita ini lagi, kontak-kontak lagi gitu. Oke ya, terima kasih Mas Rey buat testimoninya. Mudah-mudahan usahanya makin laris dengan ilmu yang sudah diberikan Mbak Muri. Terima kasih Mas Rey ya. Sama-sama, ya, makasih. Izin 1 orang lagi nih ya teman-teman yang masih on cam ya, jadi minta kerjasamanya. Nah buat teman-teman yang masih on cam ya. Nah ini ada dari siapa nih? Mbak Ida Fitriana. Wah, assalamualaikum Mbak Ida. Nah, silakan masih di mute tuh suaranya. Boleh dong kita minta testimoninya dari Mbak Ida Fitriana. Assalamualaikum Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Ida? Alhamdulillah, walaupun suaranya agak cakep ya. Lagi flu kebetulan. Oh gitu ya ya. Ini asal kotanya dari mana nih Mbak Ida? Arga Makmur, Bengkulu Utara, Mas. Di mana? Arga Makmur, Bengkulu Utara. Bengkulu, wah luar biasa. Iya, Provinsi Bengkulu. Bengkulu aja hadir ya, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana ini kalau boleh tahu bisnisnya apa nih Mbak Ida? Alhamdulillah sekarang sih bisnisnya yang sedang saya jalani di HNI, Halal Network Internasional. Kemudian satu lagi saya join di distributor mini gold, Mas. Oke, siap. Iya. Alhamdulillah ya. Boleh dong saya nanya-nanya ya? Boleh, dengan senang hati. Testimoni teman-teman juga. Oke, ya, izin untuk temokin dulu. Nah, nih Mbak Ida ya. Nah, untuk Mbak Ida sendiri ya. Nah, tanggapannya setelah tadi ya mungkin berkenalan terus mendapatkan materi dari Mbak Muri gitu kan. Nah, tanggapannya dari Mbak Ida itu seperti apa?
Yang pastinya senang banget ya Mas, banyak ilmu yang dibagiin tadi sama Mak Muri. Kebetulan selama ini saya jalanin bisnis memang lebih banyak ke offline-nya gitu Mas. Apalagi untuk produk-produk HNI, paling ya teman-teman, tetangga, teman kantor kayak gitu aja. Itu juga dengan bisnis yang di mini goal juga. Jadi kan artinya masih banyak yang offline gitu. Sebenarnya sudah ada akun Instagram ada, Facebook ada gitu. Cuman belum optimal gitu Mas, karena itu tadi mau bikin desain agak ribet deh kayaknya, males gitu. Nah, akhirnya kan nggak kepake gitu ya. Paling di Facebook juga bikin status sekali-sekali gitu ya, belum konsisten kayak gitu. Ya akhirnya ya paling dari WhatsApp yang WhatsApp itu kan status di WhatsApp kan cuman ada yang teman-teman yang ada di daftar kontak kita aja gitu. Dan itu sangat terbatas sekali kayak gitu nah Mas. Jadi dengan adanya tadi ilmu dari Mak Muri, alhamdulillah, berarti apalagi nanti kalau sudah punya bukunya kayaknya lebih top ini Mas. Iya. Siap. Nanti bisa kupas tuntas 3 media ya. Facebook, Instagram, TikTok, mantap. Mantap. Pertanyaan kedua nih ya buat Mbak Ida ya, perlu nggak sih seorang wanita atau ya ibu-ibu atau mama gitu ya, nah itu punya usaha sendiri selain mungkin dapat pemasukan dari suaminya tentunya? Perlu banget. Nah, jadi biar mak-mak tuh jangan dikit-dikit minta dong, mau beli lipstik minta sama suami, mau beli jilbab minta, aduh jangan deh, mama harus bisa mandiri juga, gitu ya Mas ya. Siap. Butuh skincarean lah ya kalau buat mama. Iya gitu ya, loh. minimal beli sendiri. Kalau kurang baru minta ke suami ya. Iya. Oke, yang terakhir nih ya buat Mbak Ida. Ya boleh. Menurut Mbak Ida ya, apa sih yang harus dilakukan emak-emak atau yang harus dilakukan itu biar bisnisnya semakin berkembang? Nah, kira-kira. Kalau menurut saya pribadi, yang pastinya zaman tuh kan terus berubah gitu ya, keadaan pasti berubah dan kita harus mengikuti itu. Artinya walaupun kita sudah ada ilmunya, akan tetapi kita harus terus update gitu ya. Kalau ada nih seperti sekarang nih ada webinar, ada penawaran, ayo ikut, ada buku, ini yang harus saya pelajari. Dan seperti disampaikan Mbak Muri tadi, kita harus lihat sih ini bisnis saya udah sampai di mana sekarang, kurangnya di mana. Dari situ kan artinya kita harus terus belajar dan belajar lagi. Terima kasih Mbak Ida ya. Oke, sama-sama Mas Bang. Ini menginspirasi ya, banyak mama juga. Semoga bermanfaat ya acara pada sore hari ini. Sehat-sehat buat Mbak Ida, salam buat keluarga di sana, bisnisnya makin berkembang buat. Amin. Oke ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi testimoni dari ya Mbak Nuning, Mas Rey, ada Mbak Ida juga dari Bengkulu ya tadi. Nah, semoga di kelas seperti ini ya teman-teman dan emak-emak, bapak-bapak juga nggak apa-apa ya bisa banyak belajar sehingga bisnisnya makin bertumbuh lagi. Dan sekedar informasi, nah ini ada sekitar 55 orang. Nah, dipotong saya 1 jadi 54 gitu ya. Nah, ini kita akan adakan kelas lagi. Nah, ya, kita akan adakan kelas lagi gratis ya bareng Mak Muri. Cuman berita buruknya ini harus cepet-cepetan. Nah, jadi buat teman-teman di sini saya tidak bisa janji ya. Ini saya bisa ikutan lagi, saya udah dapat link Zoom-nya kok menunggu. Nah, berarti udah full ya. Nah, tadi aja 300 orang, berarti ada 200 orang tuh ngantri di luaran. Nah, jadi ya, ini berita baiknya kita akan adakan kelas lagi insya Allah di hari Jumat ya pukul 15.30 WIB. Nah, silakan catat waktunya 15.30 tanggal 9 April ya, hari Jumat. Nah, dengan tema yang berbeda tentunya dan insya Allah bisa bermanfaat buat emak-emak dan bapak-bapak di sini gitu ya. Nah, jadi itu berita baiknya. Berita buruknya karena ini memang terbatas gitu kan. Nah, silakan tuh harus gercep ya. Nah, silakan gercep nanti biar bisa ikutan ya, biar bisa ikutan teman-teman di sini. Ada yang share juga ya, ya. Oke, nah jadi itu infonya teman-teman ya. Jadi kita akan adakan lagi di hari Jumat untuk waktunya jam 3:30 ya.
sampai ya insya Allah sampai jam 5 nanti untuk Q&A. Dan jangan lupa ya ke para pengundangnya yang ngasih link Zoom-nya. Nah, jadi silahkan tuh ya ada informasi apa aja termasuk dari launching bukunya Mbak Muri. Karena tadi kita bisa bahas di 3 media sosial ya, Instagram, Facebook, TikTok. Nah, dan bonusnya ada 100 template yang mungkin emak-emak sama bapak-bapak di sini tinggal posting aja sih. Nah, mungkin itu aja informasinya. Jadi nantikan kita akan ketemu lagi di hari Jumat, insya Allah di waktu ya dan jam yang sama gitu ya, 3:30 gitu ya. Terima kasih ya teman-teman di sini yang sudah nyimak. Semoga bermanfaat. Saya Mas Bam pamit undur diri. Semoga ilmu yang di-sharingkan Mbak Muri bermanfaat buat perkembangan bisnisnya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.